Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Khalifah dengan NIM 1240111040040. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah IPS MISD yang diampu oleh Bapak Dr. Takidin MPD dan Ibu Anis Fuadah ZMPDI. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia nih. Kalian pasti udah gak asing dong dengan perbedaan agama yang dianut oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi pernah gak sih kalian berpikir kayak gimana ya caranya kita hidup rukun dengan perbedaan yang ada itu? Nah, makanya mari kita bahas bareng-bareng. Biasa kita lihat di sini ada 6 agama di Indonesia yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dari semua agama di sini memiliki tempat ibadah, tradisi, dan juga hari-hari besar yang berbeda. Selanjutnya adalah makna keberagaman agama, di mana keberagaman agama adalah kekayaan budaya bangsa. Di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan nilai utama. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kalau misalkan toleransi itu adalah saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak. Dan yang ketiga ada nilai utama, di mana di sini ada perdamaian, keadilan, dan persatuan. Bisa kita lihat, keberagaman bukanlah ancaman, tetapi kekuatan. Bangsa Indonesia bisa bersatu karena kita saling menghargai satu sama lain. Toleransi bukan berarti harus sama, tetapi saling menerima perbedaan dan hidup berdampingan satu sama lain dengan damai. Selanjutnya, cara menjaga kerukunan. Yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama, menghormati ibadah dan hari besar agama lain. Dan yang kedua, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Dan yang ketiga, ikut kegiatan sosial dan lintas agama. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan dengan dialog. Dan yang kelima, ada jadi contoh yang baik di lingkungan sendiri. Kalian tahu gak, kerukunan itu bukan sekedar tugas pemerintah, tetapi itu sudah menjadi tanggung jawab diri kita masing-masing. Karena hal kecil seperti tidak mengganggu ibadah orang lain atau membantu dalam kegiatan sosial itu juga termasuk dalam toleransi loh. Berikutnya saya akan menjelaskan dalam konteks personal, nasional, dan global. Dalam konteks personal atau lokal, kita bisa menghargai perbedaan keyakinan dan tidak mencela perbedaan tersebut. Selanjutnya ada konteks nasional, di mana pemerintahan membentuk FKUB, yaitu Forum Kebebasan Umat Beragama dan Undang-Undang Kebebasan untuk Beragama. Adapun dalam konteks global, yaitu dunia menghadapi banyak sekali konflik dalam perbedaan beragama. Tetapi Indonesia menjadi salah satu contoh negara yang bisa ditiru atau bisa disamakan karena negara Indonesia adalah negara yang damai walaupun berbeda-beda dalam agama. Berikutnya adalah kesimpulan. Keberagaman agama di Indonesia merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang harus dijaga dan dihargai. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk mempererat persatuan. Toleransi tidak hanya berarti membiarkan perbedaan, tetapi juga menunjukkan sikap saling menghormati, menjaga perasaan, dan hidup berdampingan dengan damai. Perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi sumber konflik, justru harus menjadi dasar untuk membangun bangsa yang adil, rukun, dan harmonis. Jika seluruh masyarakat saling memahami dan menghargai, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat dalam keberagamannya. Ingat ya guys, berbeda itu indah kalau kita saling memahami dan saling menghargai. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.